Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ke-6, di mana episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pertama itu memandikan, ya, yang bagian A-nya, dan ini kita akan melanjutkan bagian berikutnya, yaitu mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Baik, kita akan memasuki pada pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari dapat lebih berkah dan dapat kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini dapat kalian pahami, insyaallah lebih berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bagian ke B, mengafani jenazah. Nah, kita masuk kepada bagian M yang kedua, yaitu mengafani jenazah. Setelah dimandikan jenazah, siap untuk dikafani. Mengafani jenazah dilakukan dengan membungkus jenazah dengan kain kafan sebelum disolatkan. Mengafani jenazah dapat dilakukan dengan kain apa saja, asal dapat menutupi tubuh jenazah. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain putih sunnahnya, yang bersih serta dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Mengafani jenazah laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah jumlah kain yang digunakan. Mengafani jenazah laki-laki menggunakan 3 helai kafan, sedangkan untuk jenazah perempuan memakai 5 helai kain kafan, yang masing-masing digunakan sebagai sarung untuk menutupi bagian bawahnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju kurung yang terbuka sisi kanan dan kirinya, serta 2 helai kain yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuhnya. Mengafani jenazah dilakukan dengan cara membungkus jenazah dengan kain kafan yang sebelum disolatkan. Kain kafan hendaknya kain yang bersih, warna putih, sederhana, yakni tidak mahal. Ketentuan dalam mengafani jenazah adalah sebagai berikut. 1. Jenazah laki-laki dibungkus oleh 3 helai kain kafan yang menutupi tubuhnya, sedangkan bagi jenazah perempuan dilapisi 5 kain kafan, yaitu kain basahan, kain mandi, baju, tutup kepala, kerudung, dan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua, cara memakaikan kain kafan adalah sebagai berikut. Pertama, hamparkan selembar tikar dan bentangkan 4 ruang tali di atasnya. Jadi sebelum jenazah dihandak, hamparkan dulu tikar, siapkan 4 ruang tali yang dilakukan secara sejajar-jajar. Setiap helaian kain kafan diberikan harum-haruman atau minyak wangi. Kemudian yang ketiga, jenazah hendaknya diolesi kapur barus yang wangi dan diletakkan di atas kain kafan. Kedua tangan diletakkan bagian D, ya. Kedua tangan diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi jenazahnya harus dalam keadaan seperti sholat itu, ya. Tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah. Seluruh tubuh jenazah dibalut dengan kain kafan dan 4 utas tali untuk bagian kepala, lengan, lutut, dan mata kaki. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video berikut ini. Mengkafani jenazah.
Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Oke, itu tadi video tentang cara mengafani jenazah. Jadi insya Allah kalian lebih cepat paham tentang video tadi. Silahkan kalian cek aja di channel YouTube. Insya Allah kalian banyak aja cara-cara yang lebih lengkap bagaimana cara mengafani jenazah. Berikutnya yaitu menyolatkan jenazah. Salat jenazah, jadi ini adalah M yang ketiga ya, menyolatkan jenazah. Salat jenazah ini adalah salat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir. Namanya bukan 4 kali rukuk, bukan 4 rakaat, tetapi namanya 4 kali takbir. Jadi tidak ada yang namanya kegiatan ruku, sujud, tetapi cuma semuanya dilaksanakan secara berdiri untuk mendoakan orang muslim yang telah meninggal dunia. Rasulullah pernah bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ila al-musalla wa saffahum wa qabbara arba'an." Rawahu al-Bukhari. Artinya bahwa Rasulullah SAW mengumumkan kematian An-Najashi pada hari kematiannya. Ada seorang yang sudah meninggal. Kemudian beliau keluar menuju tempat salat, lalu beliau membariskan shaf, kemudian bertakbir 4 kali. Beliau melaksanakan salat jenazah. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Beda dengan fardu kifayah lainnya. Fardu kifayah di sini diwajibkan paling tidak
dapatkan dilaksanakan sholat kifayah itu sebanyak 40 orang. Maka ini kewajibannya kita sebagai orang muslim, paling tidak kita mengikuti yang paling besar fardunya, itu fardu kifayah dalam sholat jenazah. Kalau mengafani itu bisa diwakilkan dengan keluarga yang meninggal, memandikan juga diwakilkan oleh keluarga yang meninggal. Tetapi kalau menyolatkan ini diperlukannya 40 orang, maka ini fardu kifayahnya lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Maka kita sebagai tetangganya, kerabat, sahabat, kita memiliki kewajiban yaitu fardu kifayah untuk menyolatkannya, ikut sholat menyolatkannya. Artinya jika dalam satu wilayah tak ada seorang pun yang menyelenggarakan sholat jenazah, maka seluruh penduduk wilayah itu akan menanggung dosa. Jadi bisa berdosa sekampungan kalau ada diselenggarakan jenazah, sholat jenazah, apalagi kurang sampai 40 orang. Akan tetapi jika ada beberapa orang saja yang menyelenggarakan, maka penduduk yang lainnya bebas dari kewajiban itu. Sholat jenazah disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah dan dalam 3 shaf. Syarat sah salat jenazah sebagai berikut. Salat jenazah sebagaimana salat-salat lainnya harus memenuhi syarat, yakni menutup aurat, suci dari hadas, sucinya badan, pakaian dan pakaian dari najis. Nah, kita yang sholat itu harus seperti biasanya sholat itu harus bersih daripada najis, dan terutama kita sholatnya menghadap kiblat. Yang kedua, mayat sudah dimandikan. Jadi kegiatan mengafani dan memandikan itu sudah terlewatkan ya secara sempurna. Kemudian mayat diletakkan di kiblat melintang. Jadi letaknya mayat itu ada di depan kita sholat, kepala diletakkan di utara, sedangkan kaki diletakkan di selatan. Nah, kemudian imam berdiri sejajar dengan kepala bila jenazahnya ini laki-laki. Tapi kalau seandainya jenazahnya perempuan, maka imam sholatnya diletak posisi di tengah-tengah. Adapun rukun sholat jenazah sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk sholat jenazah karena Allah lillahi ta'ala aja kita sembahyang sholat jenazah ini ya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbirnya 4 kali ya, bukan rakaat yang 4 kali tapi takbir, jadi tidak ada sujud, tidak ada ruku. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keenam, mendoakan jenazah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Dan yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tata cara pelaksanaan salat jenazah sebagai berikut. Yang pertama, niat melakukan salat jenazah. Jadi kita silakan bagi kalian untuk berniat ingin melaksanakan salat jenazah. Nanti di video berikutnya Bapak akan jelaskan bagi yang menggunakan lafaz, silakan gunakan lafaz niatnya. Kemudian takbiratul ihram yang pertama dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua kita membaca salawat atas Nabi. Salawat ini biasanya seperti kita salawat setiap dalam duduk ya, duduk tawarush, duduk yang panjang itu ada nanti dibacakan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa menggunakan salawat yang lebih panjang seperti itu. Dan yang keempat, takbir yang ketiga dilanjutkan membaca doa jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau perempuan itu diganti dengan ha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan yang terakhir, takbir keempat dan membaca doa. Doa setelah takbir keempat biasanya seperti ini doanya. Allahumma la tahrimna ajrahu kalau laki-laki. Wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami
dari memperoleh ganjaran, dan jangan pula kami beri fitnah sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia. Jadi doanya meminta ampunkan buat diri sendiri dan jenazahnya. Dan yang terakhir adalah baca 1 kali salam. Ya, tapi sholat jenazah ini beda dengan seperti sholat fardu, 1 kali aja sudah cukup. Kalau sholat fardu kan hadap kanan hadap kiri, ini hadap kanan saja, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah cukup. Dan yang berikutnya, simaklah video berikut ini. Inilah praktek sholat jenazah dilaksanakan secara berjamaah. Setelah kita berwudu, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Adapun posisi berdiri imam, jika jenazahnya laki-laki, maka sejajar dengan kepala jenazah. Dan posisi makmum berada di belakang imam. Lafaz niat sholat jenazah bagi imam, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah imaman lillahi ta'ala. Nah, ini untuk laki-laki ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya jenazahnya ini untuk perempuan, maka posisi imam berada di tengah ya. Dan lafaz niatnya agak berbeda. Diubah di lafaz hadza diganti dengan hadihi, dan al-mayyiti diganti dengan al-mayyitati. Jadi cara membacanya usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Next. Lafaz niat bagi makmum, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Nah, ini kalau kita sebagai makmum ya, kebanyakan kita ya tentunya menjadi seorang makmum. Jadi niatnya ini untuk laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti, tapi ujungnya itu makmuman. Ya, jangan imaman. Kalau imaman nanti kamu jadi imam. Nah, untuk jenazah perempuan silahkan kalian ganti sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan. Hadza jadi hadihi, al-mayyiti jadi al-mayyitati. Jadi cara membacanya usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat untuk ini mayit laki-laki, 4 kali takbir, wajib kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kalau perempuan, sengaja aku sholat untuk ini mayit perempuan, 4 kali takbir, fardu kifayah sebagai makmum lillahi ta'ala. Itu niatnya artinya ya. Kemudian takbir dibarengi niat di dalam hati mensolatkan jenazah. Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga, membaca doa bagi mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa'idhu min ajabil qabri aw min ajabin nar. Nah, itu kalau seandainya jenazahnya itu laki-laki. Tapi kalau seandainya mayitnya itu adalah perempuan, jenazahnya adalah perempuan, maka kalian tinggal gantikan saja hu dengan ha. Jadi cara membacanya Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wassalji wal baradi wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha jannata wa'idha min adabil qabri aw min adabin nar. Baru dilanjutkan dengan takbir berikutnya. Selanjutnya takbir keempat, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, itu kalau seandainya mayit tadi mayit laki-laki, tapi kalau seandainya mayitnya adalah mayit perempuan, kalian tinggal gantikan saja hu jadi ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Nah, itulah cara praktek sholat jenazah. La taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai. Jadi itulah cara praktek sholat jenazah. Oke, tambahan untuk takbir ketiga itu terlalu panjang ya. Kalian bisa mempersingkatnya dengan doa yang singkat saja, dipotong yang bagian akhirnya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian untuk perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Akan jadi nilai plus kalau bisa menghafalkan sampai ke akhir sebagaimana di video ini tadi. Nah, mungkin itulah cara menyolatkan jenazah. Memasuki yang keempat, yaitu M yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Yaitu kita sudah tadi sebelumnya memandikan, kemudian yaitu mengafani, kemudian yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Jenazah yang sudah disolatkan sebaiknya segera dikuburkan, jangan diperlambat. Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk menyegerakan, disungsungkan untuk menguburkan jenazah, jangan diperlambat. Mengantar jenazah ke kubur dilaksanakan dengan cara jenazah diletakkan di atas usungan, ya, ada seperti sebuah tandu. Itu pada setiap sisi tandu atau usungan tersebut. Adapun tata cara menguburkan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan jenazah ke liang lahat dengan hati-hati.
pegangan memasukkan jenazahnya ke liang kubur. Yang kedua, melepaskan tali-tali pengikat itu pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah. Dan agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah, hendaknya diberi ganjalan bulatan tanah, diberi ganjalan-ganjalan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, liang lahat kemudian ditutup dengan papan atau kayu dan ditimbun dengan tanah. Dan yang keempat, timbunan tanah boleh ditinggikan lebih kurang 1 jengkal dan memberinya tanda dengan batu nisan. Dan yang kelima, berdoa memohon ampun untuk si jenazah. Gitu cara jenazahnya. Lebih jelasnya silahkan tonton video berikut ini. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Nah, mungkin itu adalah video menguburkan jenazah. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Kita sudah memahami dari aspek mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Insya Allah nanti kita akan sambung tentang membahas tentang tema ini juga pada pertemuan minggu depan. Oke, silahkan kerjakan tugas di samping ini. Kalian kerjakan di buku tulis, kalian tulis dan foto dan kumpul pada classroom masing-masing. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.